Ya teman-teman, selamat datang di channel saya. Jadi saat ini saya akan melanjutkan tutorialnya, yaitu bagaimana kita mengkonfigurasi MikroTik ya. Nah, sebelumnya saya sudah menunjukkan cara menginstal MikroTik ke dalam VirtualBox. Nah, kali ini saya akan memakai aplikasi yang ketiga, di mana saya akan menggunakan GameStream. Nah, untuk penginstalannya ini jadi akan saya buat di video terpisah ya, karena penginstalannya ini ada beberapa item yang perlu disetting atau di download ya, seperti itu. Nah, jadi pertama-tama saya akan buat ya project baru. Jadi saya pilih new project, saya akan ketik misalnya basic MikroTik. Oke ya, jadi topologinya untuk basicnya seperti ini ya. Karena ini belum ada MikroTiknya, saya tambahkan dulu. Jadi caranya itu ke edit terus preference. Nah, jadi di sini saya akan memberi tutorial bagaimana cara mengkoneksikan VirtualBox itu dengan GameStream. Oke. Terus saya akan ke VirtualBox, saya akan pilih new. Nah, ke next saja. Jadi MikroTik ini yang sudah terinstall di VirtualBox ya, akan finish saja. Terus saya ingin jadi seperti ini teman-teman, ini adalah MikroTiknya. Nah, saya akan mengedit beberapa item dulu, yaitu dari simbol. Jadi saya akan rubah simbolnya ini ke model router ya. Saya akan rubah ke model router. Kemudian loading sebentar ya, kita akan cari ya router. Terus saya pilih kategorinya itu router, networknya itu. Nah, di sini saya akan memakai 5 port Ethernet. Jadi saya akan centang ini allow GameStream to use any configured virtual adapter. Oke. Ya. Lihat di list ini teman-teman sudah masuk. Ya. Jadi sudah saya menambahkan MikroTiknya, kemudian saya akan sort ke dalam sini ya. Nah, saya akan butuh pilih dulu seperti ini, yaitu saya ingin mengkonfigurasi MikroTik ini secara basic dulu supaya si MikroTik ini bisa connect ke internet ya. Nah, saya akan buat linknya. Ayo teman-teman, saya jelaskan dulu. Jadi kenapa kita tambahkan cloud di sini? Ya, saya anggap ini adalah misalnya internet ya, atau modem. Nah, di dalam internet ini, jadi saya mempunyai 2 internet. Jadi sudah saya buat simulasi internet virtual. Nah, saya akan tunjukkan ya. Jadi internet virtual itu yang ini dia. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Tapi nanti bersamaan dengan video membuat instalasi GameStream. Oke. Saya akan lanjut lagi. Nah, saya akan pilih internet 2 ya. Jadi saya akan setting di sini internet 2, dia connect ke MikroTik.
Nah, sampai sini teman-teman sudah bisa kita running. Saya akan running. Nah, saya akan perlihatkan teman-teman di VirtualBox. Jadi cara kerjanya, aplikasi GameStream memanggil Mikrotik itu dari VirtualBox. Nah, makanya tadi yang sebelumnya mati, sekarang statusnya jalan ya. Oke, sudah masuk ya. Saya akan coba masuk dulu ya ke dalam Mikrotiknya, karena ini masih baru fresh. Jadi biasanya Mikrotik itu yang versi 649 itu langsung menyuruh membuat password. Nah, seperti teman-teman. Jadi saya akan buat password dulu. Ini passwordnya terserah teman-teman sendiri. Oke, saya akan cek port ethernetnya ada berapa semua. Nah, sudah lengkap ya, ada 5. Oke, saya akan cek IP-nya. Ya, jadi saya akan remove dulu ethernetnya. Nanti saya akan tunjukkan penginstalannya atau konfigurasinya melalui Mikrotik ya, atau aplikasi Winbox. Oke, saya remove dulu. Saya akan cek. Oke, sudah hilang. Nah, bagaimana kalau kita memakai aplikasi Winbox? Jadi ini dia sudah muncul ya, sudah muncul. Jadi saya akan koneksi dulu dengan MAC address. Jadi IP address ini statusnya masih 00, ini artinya konfigurasinya masih fresh ini, belum ada konfigurasi IP sama sekali. Nah, jadi saya akan koneksi pakai MAC address dulu. Saya akan masukkan password yang sudah saya buat tadi. Ya, sudah login teman-teman. Perlihatkan ya. Ini adalah kode di mana tipe Mikrotiknya. Jadi saya akan memakai yang tipe CHR atau Cloud Hosted Router. Ya. Untuk konfigurasinya sebaiknya kita memberi nama di interface-nya, supaya dalam konfigurasinya nanti kita bisa memanage ya Mikrotik kita. Jadi misalnya Ether1 tadi ini connect ke internet, jadi saya memberi nama misalnya internet ya. Terus apa saya akan lakukan lagi? Terus saya akan masuk ke ya, mungkin teman-teman, karena konfigurasinya connect ke internet ya, seperti ini. Saya akan perlihatkan di sini. Nah, jadi di Ethernet Mikrotik yang 0 ya, atau dalam aplikasi Winbox itu 1, itu connect ke Ethernet 2 modem. Nah, jadi saya akan mengambil IP secara dinamis ya di sini. Jadi IP server yang ada di sini itu IP modemnya ya, maksudnya. Ini teman-teman. Nah, ini IP yang ada di sini. Nanti supaya satu segmen ya, nanti dia akan IP, nanti Mikrotik akan mendapatkan IP secara acak ya ke sini. Caranya kita masuk ke IP di HCP client ya. Oke, saya hapus dulu. Jadi caranya kita tambahkan. Nah, di sini teman-teman, di tab interface. Jadi kita pilih interface yang connect ke modem. Nah, terus kita centang, pastikan ya tercentang ini semua. Add defaultnya root itu yes. Saya apply.
Nah, kalau statusnya sudah mendapat IP, dia berubah jadi phone ya, begitu. Saya akan cek di status, lihat ini IP gateway-nya ya. Jadi sudah sama dengan yang ada di sini. Terus dia mendapat IP berapa? Nah, ini IP-nya. Saya akan pastikan ya, biar kelihatan di sini. Nah, itu teman-teman. Jadi dia mendapatkan IP secara dinamis ya. Oke, terus apalagi yang kita perlu lakukan setelah ini? Kita akan teruskan ya, walaupun sudah ya, bentar, ini kalau saya ping ke Mikrotik ini pasti sudah, ping ke Google.com pasti sudah jalan ini. Nah, kenapa dia jalan teman-teman? Karena ini tadi, jadi DNS-nya itu sudah terkoneksi ya, dan terisi secara otomatis ini teman-teman. Jadi kalau DNS-nya ini sudah membuat si Mikrotik ini connect ke internet. Nah, sebenarnya konfigurasi basicnya untuk Mikrotik ini connect ke internet cukup seperti ini, tapi masih kurang teman-teman. Jadi teman-teman harus cek lagi ke IP DNS ya. Nah, di sini centangnya allow remote request, maksudnya setiap ada permintaan data dari dalam router ini atau dari lokal ke DNS ini nanti akan dibalas ya. Akan apply. Terus yang perlu kita lakukan lagi yaitu membuat firewall. Nah, jadi teman-teman di firewall ini kita masuk ke NAT. Saya akan teruskan dulu ya, caranya begini. Tambah chainnya source NAT, out interface-nya itu ke port internet, exit-nya itu ke masquerade. Saya apply ya. Oke, saya ulang teman-teman ya. Jadi saya akan hapus ini ya. Saya ulang ya. Tambah chainnya itu source NAT, out interface-nya itu yang ke internet ya. Terus action-nya itu masquerade. Jadi fitur NAT ini yang action-nya masquerade ini, itu dia bisa menyamarkan ya, atau mengubah IP privat itu ke IP public. Nah, jadi kalau ada fitur ini, semua koneksi dari lokal itu bisa connect ke internet ya, seperti teman-teman. Jadi cara konfigurasinya ini untuk settingan basic Mikrotik ini connect ke internet seperti ini. Nah, saya akan tunjukkan ya. Jadi yang pertama, Mikrotik ini, jadi kita tahu bersama ya, supaya jaringan ini connect ke internet harus ada gateway. Nah, dalam hal ini gateway-nya ini ya, gateway ini. Nah, jadi saya akan tunjukkan di mana tempatnya ya. Jadi tempat gateway-nya itu di sini. Kalau Mikrotik kita ngecek IP terus route. Nah, ini teman-teman, konfigurasinya seperti ini. Jadi destination address-nya itu harus 000/0. Kenapa begitu? Karena IP public yang ada di internet itu cukup banyak. Jadi kita tidak menghapus satu persatu, makanya bisa kita isi seperti ini. Misalnya kayak gini. Ini ping ke Google. Nah, IP-nya seperti ini ya. Mana kalau kita ping ke Facebook misalnya. Lengkap teman-teman. Nah, lihat IP-nya berubah lagi. Terus bagaimana kalau kita ping misalnya ke kompas.com. Oke, nah lihat itu IP-nya berubah. Jadi IP public yang ada di internet itu lumayan banyak ya.
makanya untuk di sini ini kita pilih, kita isikan yang 000, atau karena ini secara otomatis di sini ya, karena dia ini tempatnya teman-teman. Gateway-nya itu saya tunjukkan ya, gateway yang ini sini tempatnya, gateway ini. Nanti saya akan buat tutorialnya konsep routing table ini ya. Oke. Jadi ini kalau secara otomatis terisi. Nah, terus lagi ada IP DNS. Nah, tadi itu yang DNS-nya tadi ini di sini tempatnya. Nah, bagaimana kalau konfigurasinya routing sama DNS ini secara manual? Oke, jadi caranya itu saya akan perlihatkan ya. Soalnya ini saya coba jalankan terus ya ke Google misalnya. Oke, lihat teman-teman ya, kalau saya buat seperti ini, nah bingung ya kan, tidak tahu destinasinya kemana. Saya cobakan tambah manual ya. Jadi manualnya seperti ini. Saya hilang centangnya, terus default route-nya saya pilih no. Oke, saya apply. Nah, lihat, dia sudah dapat IP tapi masih no route to host, karena nih dia belum tahu untuk koneksi ke Google itu lewat mana gitu teman-teman. Jadi konsep dasarnya seperti itu ya. Nah, cara menambahkan manualnya seperti apa? Jadi saya akan coba tambahkan dulu DNS ya, DNS. Nah, untuk supaya bisa kita isi manual, kita pilih yang di sini. Jadi kita isikan DNS yang ada di sini, primary DNS-nya. Jadi DNS-nya itu 192.168.137.1. Biasanya kita bisa mengisi juga seperti ini ya, 888, ini DNS Google ya, atau 8844 secara manual. Bisa juga kita isi misalnya DNS lain ya. Nah, ini DNS Cloudflare. Oke, seperti ini. Misalnya saya punya DNS seperti ini. Atau supaya teman-teman tidak bingung, saya hilangkan saja ini ya, karena ini masih basic ya. Terus jangan lupa dicentangin ini ya, saya apply, kita cek. Nah, dia masih belum ada jalan ke Google. Oke, caranya tinggal saya tambahkan ke sini teman-teman, root. Jadi IP root ya, saya pilih tambah. Nah, ini destination address-nya itu yang 000/0, terus gateway-nya itu saya isikan yang ini ya, yang ini. Nah, apa ya dalam gateway ini? Ini adalah tampilan port ya, port interface. Kita bisa memilih seperti ini. Saya akan apply. Lihat. Nah, kenapa dia time out ya? Karena dia belum menemukan si gateway-nya. Walaupun kita masukkan yang gateway-nya pakai port Ethernet 1, tapi dia belum temukan ya. Nah, kecuali saya masukkan seperti ini teman-teman. Saya masukkan IP gateway-nya 92.168.137.1. Ya, saya apply. Lihat, langsung berubah kan? Nah, jadi saya harap ya teman-teman bisa mengerti konfigurasi ini. Ya, kalau ada yang membingungkan, silahkan tanya di kolom komentarnya. Oke. Nah, tutorial kali ini cukup sampai sini dulu. Nah, tutorial berikutnya saya akan buat topologi seperti ini teman-teman. Sini saya tambahkan switch ya, ada switch di sini.
Oke, ada switch-nya, saya kecilin dulu ya, kelihatan nggak ini? Media ya. Ada switch, terus di sini ada virtual komputer. Nah, misalnya saya punya 3 lah, oke, atau 4 gitu. Saya urutkan ya, bingung. PC 1, PC 2, PC 3, PC 4 ya, topologinya seperti ini teman-teman. 4 ke sini, 1 ke sini, 2 ke PC 2, 3 ke PC 3, 4 ke PC 4 ya. Nanti tutorial berikutnya saya akan membuat tutorial seperti ini ya, dimana konfigurasi IP-nya itu seperti ini teman-teman. Nah, konsep IP-nya itu untuk DHCP-nya ya, misalnya 50.1/4. Nah, jadi teman-teman harus mengerti dulu tentang pelajaran TCP/IP ya, karena itu adalah dasar kita atau mengerti tentang jaringannya. Oke, nanti dari klien ini akan mendapatkan IP secara otomatis ya dari mikrotik ini. Nah, bisa juga mendapatkan IP secara manual ya. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.